Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000, sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdraw-nya. Dari segi pair-nya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Afik Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update outlook 1 minggu ke depan dari segi pair forex ya, diperuntukkan nanti tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 28 Maret 2025. Langsung masuk ke GBP USD, flashback sedikit untuk open market di minggu yang sebelumnya itu kan berada di zona tengah atau sebagai pivot, ada kenaikan tetapi pas di level area minor bagian atas yang berada di kisaran 1.3000 sebagai psikopress levelnya, dan harga ini mendadak turun ke bawah. Penurunan kemarin itu balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivot, dikarenakan untuk level area SRP dari segi GBP USD ini sudah selesai. Jadi masuk dulu ke time frame weekly-nya. Kelihatan untuk minggu yang sebelumnya ini ada sedikit tekanan seller, cuman apakah untuk GBP USD minggu depan ini lanjut naik atau terkoreksi dulu ke bawah, yang akan menjadi antisipasinya. Misalkan untuk level area SRP saya tarik dari low sampai dengan high di minggu yang sebelumnya untuk menentukan pergerakan minggu ini. Batasan pantau over sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.3126 sampai dengan 1.3153. Kemudian resisten 2-nya 1.3057. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya itu jatuh di 1.2993 sampai dengan 1.3015 ya. Zona blok hijau bagian atas ini yang akan menjadi antisipasi. Misalkan untuk minggu depan ini GBP USD lanjut ke dorong ke atas, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya jatuh di 1.29500 dengan batas atasnya 1.2966 dan batas bawahnya itu berada di 1.2935 atau zona yang saya blok abu-abu. Support pertama itu berada di 1.2908 dan history low di minggu yang sebelumnya itu berada di 1.2886 atau zona yang saya blok oranye di sini. Jadi untuk kunci GBP USD 1 minggu ke depan ini, misalkan kehilangan history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 1.2887, baru ada potensi arah support 2 weekly yang berada di 1.2844. Di kiri di sini juga ada zona demand. Tetapi kalau misalkan hari Senin ataupun Selasa, dari segi time frame kecilnya ada penurunan dan daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya history low minggu yang sebelumnya, hati-hati waspadai potensi arah pivot terlebih dahulu sebelum GBP USD lanjut ke dorong ke atas ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, mengingat untuk open market besok ini itu berada sedikit di atasnya support pertama weekly, sebagai kunci jangka pendek itu berada di history low minggu yang sebelumnya. Misalkan nanti ada penurunan lebih lanjut untuk hari Senin ataupun Selasa dan masih belum mampu bergerak di bawahnya zona yang saya blok oranye, waspadai ini bisa aja ngambil level area zona tengah atau sebagai pivotnya, dan sebagai kuncinya berada di 1.29700 pembulatan. Selama level tersebut aman, tidak di break ke atas, di kiri di sini juga ada zona supply, waspadai terlebih dahulu, bisa aja ini terkoreksi dari segi time frame besarnya ke dorong ke bawah. Level area support kedua ini yang akan menjadi antisipasi sebelum GBP USD lanjut ke dorong ke atas. Jadi untuk GBP USD ini saya lebih prepare kemungkinan akan wait and see dulu untuk planning swingnya. Tetapi kalau misalkan untuk day trade-nya ya tidak menutup kemungkinan akan ada buy atau sell ya. Cuman untuk swing sendiri akan saya pantau terlebih dahulu mampu atau tidak GBP USD ini bergerak di level area zona tengah atau sebagai pivotnya. Misalkan mampu dan dari segi daily close-nya belum mampu tutup di atasnya 1.29700, kemungkinan saya akan masuk planning adalah cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya berada di 1.2844. Kalaupun untuk day trade-nya tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun sell. Sebagai level area SRP-nya pantau terlebih dahulu pergerakan 1 minggu ke depan, fokus bagian atas 1.3057, hati-hati di resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya 1.2993 sampai dengan 1.3015. Kunci kenaikan lebih lanjut berada di 1.2966 ya, kurang lebih ada di sini.
Selama level tersebut aman, misalkan ada kedorong ke atas, masih gagal bergerak di level area tersebut, waspadai ini bisa mendadak turun ke bawah untuk koreksi dari segi time frame besarnya sebelum GBP USD lanjut ke dorong ke atas ya. Misalkan untuk level area SRP-nya mau dicatat, tentunya sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Untuk batasan pantau over 1 minggu ke depan, support 3 dan support 4 jatuh di 1.27800, sementara saya masih belum antisipasi ke sana terlebih dahulu. Misalkan maksimum ada penurunan 1.2844 ini yang akan menjadi target sementara. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini dari segi level area SRP ini sudah saya tarik sebagai batasan pantau overnya bagian atas 1.1127 dan 1.1087 sebagai resisten 3 dan 4, resisten 2 1.1008. Kemudian resisten pertamanya berada di 1.0928, zona tengah atau sebagai pivotnya jatuh di 1.0875 dengan batas atasnya 1.0895 dan batas bawah 1.0855. Support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.0822, history low minggu yang sebelumnya berada di 1.0795. Target terdekat misalkan Euro USD kedorong ke bawah yang akan menjadi antisipasi selanjutnya adalah di support kedua weekly 1.0742 dan batas pantau over pergerakan 1 minggu ke depan support 3 dan 4 itu jatuh di 1.0663 dan 1.0623. Di kiri hati-hati, di sini juga ada zona demand. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, untuk open market besok ini tuh berada di bawahnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Jadi ada kecenderungan misalkan besok kehilangan history low minggu yang sebelumnya, antisipasi terdekatnya kemungkinan masih belum berada di support kedua weekly, tetapi saya lebih prefer level area minornya history low minggu yang sebelumnya sampai dengan support kedua weekly. Kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP, zona yang saya blok merah di sini ada harga 1.0775 dan 1.0762 ini sebagai antisipasi terdekatnya misalkan kehilangan history low di minggu yang sebelumnya. Sebagai kunci penentunya, misalkan Euro USD ini lanjut ke dorong ke atas, untuk kunci sendiri berada di 1.0893 selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, waspadai arah support terlebih dahulu. Untuk planning ada dua referensi, misalkan untuk day trade-nya ya kita pantau dulu nanti di hari Seninnya. Kalau misalkan nanti mampu maintain di atasnya 1.0822 dari segi sesi Asia ataupun sesi Eropa, ada kecenderungan kemungkinan dia akan mengambil arah zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu. Ini yang akan menjadi antisipasi untuk besok hari Senin sampai dengan Selasa kalau dia mampu maintain di atasnya 1.0822. Dan konteksnya kalau misalkan mau dijadikan ancang-ancang untuk setup buy, ringnya terbatas, masih belum bisa jauh-jauh, pantau di antara pivot sampai dengan batas atas pivot terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan Euro USD kedorong ke bawah dan kehilangan 1.0795 yang akan menjadi next target selanjutnya, gambaran saya kemungkinan di level area minor terlebih dahulu yang berada di 1.0775. Untuk planningnya swing, saya lebih prefer persiapan cari ancang-ancang setup sell dengan catatan misalkan terjadi time frame kecil koreksi ke atas dan sebagai level kunci ini tidak dijebol ke atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawahnya pivot, baru referensi sell ini akan aktif. Dan sebagai target terdekatnya berada di level area minor ya. Tetapi untuk day trade-nya sesuaikan juga dengan planning masing-masing, tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun sell, pantau di level-level area SRP yang ada di sini ya. Cuman khusus untuk swing, kemungkinan saya akan mempertimbangkan untuk cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu sebelum nanti di bawah persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy. Selanjutnya adalah AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD dari segi time frame 4, level area SRP ini juga sudah saya tarik. Batasan pantau overnya resisten 3 dan 4 ini sementara saya skip dulu. Kalaupun ada kenaikan secara ekstrim, kemungkinan minggu depan ini tidak jauh-jauh di area resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu yang sebelumnya. Ini yang akan menjadi antisipasi pergerakan AUD USD 1 minggu ke depan. 0.6368 sampai dengan 0.6390. Hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya jatuh di 0.6324 dengan batas atasnya 0.6340. Open market untuk minggu depan ini diawali di bawahnya support yang saat ini berfungsi sebagai level area resisten. Misalkan dari sesi Asia mampu maintain kembali di atasnya 0.6279 kalau mau dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy, konteksnya hanya sebatas day trade.
target terdekat, sementara jangan jauh-jauh dulu di antara batas bawah pivot sampai dengan pivot itu sendiri. Tetapi kalau misalkan kehilangan history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 0.6257, yang akan menjadi antisipasi target terdekatnya itu berada di level area minor, kurang lebih jatuh di 0.6235. Zona yang saya blok merah ini yang akan menjadi antisipasi untuk besok hari Senin ya. Jadi untuk Audi USD, saya lebih prepare wait and see untuk cari ancang-ancang terlebih dahulu, baik buy ataupun sell, menunggu pola pembentukan lebih lanjut di hari Senin sesi Asia. Misalkan mampu maintain di atasnya 0.6279, kemungkinan akan saya manfaatkan untuk day trade, cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi TP-nya tidak jauh-jauh di antara zona tengah atau sebagai pivot. Kalaupun misalkan langsung kedorong ke bawah dan kehilangan history low minggu yang sebelumnya, target terdekat misalkan untuk cari ancang-ancang setup sell, level area minor bagian bawah yang berada di antara 0.62400 ini yang akan menjadi target terdekat untuk sell day trade-nya. Khusus untuk swing, ini saya masih belum ada referensi, saya lebih prepare menunggu pola pembentukan lebih lanjut dan akan saya update di video lanjutan. Kemudian untuk USD CAD, dari segi time frame 4-nya untuk level area SRP, batasan pantau over, misalkan harga kedorong ke atas secara ekstrim, ada level area 1.4517 dan 1.4553. Resisten 2-nya 1.4447, di kiri di sini juga ada reaksi. Kemudian resisten pertama weekly jatuh di 1.4376. Open market besok ini diawali di area zona tengah atau sebagai pivot. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, selama sebagai level kunci bagian bawah, hati-hati di kiri di sini kan juga banyak reaksi yang berada di 1.4311. Jadi untuk level kunci selama USD CAD misalkan kedorong ke bawah dan belum mampu bergerak di bawahnya 1.4311, saya lebih prepare untuk cari ancang-ancang setup buy. Dari segi targetnya, TP terdekat berada di history high minggu yang sebelumnya, TP kedua maksimum berada di 1.4447. Tetapi kalau misalkan mampu bergerak di batas bawah pivotnya, ringnya pun terbatas, kemungkinan masih belum jauh-jauh 2 hari ke depan antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu yang sebelumnya. Untuk planningnya, kalau misalkan saya gambar, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi akan saya pantau dulu. Misalkan dari segi time frame kecilnya ada penurunan lebih lanjut, dari segi time frame 4-nya selama body candle-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 1.4311, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak di atasnya pivot kembali, kemungkinan referensi yang pertama akan aktif. Dari segi jarak untuk stop loss-nya, ruang gerak sekitar 30, maksimum adalah 35 pip. Dari segi TP-nya, ruang gerak sekitar 65 pip. TP2 maksimum berada sedikit di bawahnya resisten kedua weekly sekitar 110-an pip ya. Ini referensi yang pertama untuk swing. Tetapi kalau misalkan kehilangan batas bawah pivot, alternatifnya skenario swing buy-nya itu saya lebih menunggu di area support selama dia masih belum bergerak di bawahnya history low minggu yang sebelumnya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah di area support. Dari segi jarak untuk stop loss maksimum adalah 40 pip. TP-nya resisten pertama, ruang gerak sekitar 90-an pip, TP kedua maksimum di resisten kedua sedikit di bawah level area tersebut, ruang gerak sekitar 160 pip ya. Ini khusus untuk swingnya. Untuk day trade-nya ya tidak menutup kemungkinan akan ada buy ataupun sell, akan saya pantau di level area SRP yang ada di sini. Biasanya sentuhan pertama itu ada reaksi, apakah itu nanti reaksinya penerusan harga atau reaksi reversal jangka pendeknya, nanti bisa dicek lebih lanjut dan sesuaikan dengan planning ataupun analisa masing-masing. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss, level area SRP ini juga sudah saya tarik sebagai batasan pantau overnya. Resisten 3 dan resisten 4 itu jatuh di 0.8931 dan 0.8955. Resisten kedua 0.8883, resisten pertamanya 0.8835. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di 0.8803, batas atas 0.8815 dan batas bawah 0.8791. Support pertama weekly 0.8771 dan history low minggu yang sebelumnya berada di 0.8755. Ini mirip dengan USD CAD sebagai level kuncinya penurunan lebih lanjut. Misalkan dia mampu maintain di bawah level area 0.8791, baru ada peluang arah support terlebih dahulu. Tetapi selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 0.8791 sebagai batas bawah pivot, waspadai potensi arah atas terlebih dahulu ya. Untuk resisten pertama hati-hati di kiri, di sini sudah 3 kali sentuhan dan masih mampu menahan pergerakan. Di sini juga ada zona supply, tidak menutup kemungkinan USD Swiss sebelum lanjut ke dorong ke atas, waspadai ini ke dorong ke bawah untuk koreksi. Dari segi time frame kecilnya, antisipasinya adalah di antara batas bawah pivot sampai dengan pivot itu sendiri. Misal
misalkan untuk planning saya gambar ya khusus untuk swingnya, nanti cek sendiri apakah ada konfirmasi pembalikan arah atau tidak. Selama level kunci aman, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah untuk cari ancang-ancang setup buy setelah harga ini nanti mampu bergerak kembali di atasnya zona tengah atau sebagai pivot dengan jarak untuk stop lossnya ruang gerak sekitar 25 pip. Tapi dari segi targetnya, TP pertama berada di history high minggu yang sebelumnya, ruang gerak sekitar 45 pip. TP2 maksimum berada di resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 75 pip. Tetapi kalau misalkan ada penurunan dan kehilangan level area 0.8791, kemungkinan ringnya pun terbatas. Gambaran saya, 2 hari ke depan sampai dengan nanti di hari Selasa, kalaupun dia mampu turun ke bawah, tidak jauh-jauh di level area support pertama weekly. Kemudian yang terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, level area SRP ini juga sudah saya tarik sebagai batasan pantau overnya, resisten 3 dan 4 itu jatuh di 151.800 sampai dengan 152.300-an. Resisten 2, 150.800-an. Resisten pertama, 149.83. Open market besok ini diawali di area zona tengah atau sebagai pivot, jadi ini agak sedikit gambling. 149.17 sebagai pivot, batas atasnya 149.42 dan batas bawah 148.91. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, mengingat open market besok ini diawali di area zona tengah sebagai kunci jangka pendeknya, misalkan dia mampu maintain di atasnya 149.42, baru ada potensi arah resisten pertama weekly terlebih dahulu ya. Tetapi kalau misalkan naik secara ekstrim, kemungkinan masih belum. Maksimumnya 150.16 terlebih dahulu. Ini kalau misalkan dia mampu bergerak pelan-pelan merambat ke atas. Tetapi kalau misalkan dia balik arah kembali kedorong ke bawah, kunci penurunannya berada di 148.92. Misalkan minimal H4-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, baru ada potensi arah support pertama weekly sampai dengan history low minggu yang sebelumnya 148.500 sampai dengan 148.17. Untuk planning swing saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy, tetapi akan saya pantau terlebih dahulu mengingat pergerakan diawali di zona tengah atau sebagai pivot. Referensi swing pertama itu saya lebih prefer kalau misalkan ada kesempatan harga kedorong ke area support pertama, selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya history low minggu yang sebelumnya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah buy dengan jarak untuk stop loss kurang lebihnya sekitar 50 pip. Dari segi target TP-nya 130 pip yang berada di resisten pertama weekly, TP maksimum itu sedikit berada di bawahnya resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 220-an pip. Ini referensi yang pertama. Tetapi kalau misalkan nanti ada penurunan dan belum terkonfirmasi, tutup di bawahnya 148.900-an minimal H4-nya, idealnya adalah persiapan cari ancang-ancang setup buy, tetapi pastikan terlebih dahulu mampu atau tidak harga ini bergerak di atasnya zona yang saya blok abu-abu. Kemungkinan referensi yang kedua akan aktif, tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya agak sedikit lebar, ruang gerak sekitar 60-an pip. Tetapi dari segi targetnya, risk reward 1:1, 70 pip itu berada di history high minggu yang sebelumnya, TP maksimum itu berada di resisten kedua weekly 150.82. Ini gambaran saya dari segi pair forex pergerakan 1 minggu ke depan untuk planning swing. Misalkan nanti ada perubahan planning ataupun ada setup untuk day trade ya, baik buy ataupun sell, akan saya update di video lanjutan dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Pantau di level area SRP penting di sini. Jadikan video ini hanya sebatas referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.